sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. JTB さんいるから。Pak, boleh ke sana nggak Pak sebentar? Oke, Pak. Bogor kita dulu, Dampak dari banjir di Jakarta itu dari Bogor, Pak. Ya memang kalau kita bicara hulu kan semua dari Ciliwung. Ya, kita sih bukan mau mencampuri urusan Bogor kan, makanya itu udah pernah diusulkan dari Bang Yos bahwa seharusnya tuh Jakarta itu ada megapolitan, harus ada kesinambungan. Sama seperti transportasi. Transportasi juga kita udah membentuk otoritas transportasi Jabodetabek tadi kan. Ya sama sebetulnya. Makanya kita cuma bisa menghimbau kalau memang di daerah aliran Sungai Ciliwung itu di wilayah Depok misalnya yang memang itu konturnya harus rendah, ya sebaiknya jangan diberikan izin untuk perumahan gitu loh. Untuk bisa sama-sama mengatasi. Nah kalau pemilik lahannya mau jual kepada DKI, kami akan beli. Kita kan buat danau. Setelah danaunya jadi tempat wisata, bisa kita serahkan kepada Depok untuk kelola. Berarti nanti ada Kami tidak masalah, itu baru namanya kerjasama kan. Kita semua tahu secara teorinya, tidak mungkin Jakarta kalau misalnya orang Depok buang sampah sembarangan juga kita yang kena juga kan. Karena kan hilirnya semua di Jakarta Utara. Nah itu yang kita maksud, bukan kita mau mencampuri urusan Depok, mau kasih izin siapa Apa gitu. rencana pembelian lahan itu, Pak? Kita lagi cari kalau mereka mau jual, tapi kalau memang Pemda Depok memberikan izin yang kontur-kontur rendah diuruk-uruk ya kita nggak bisa ngapa-apa juga. Itu haknya mereka, otonomi kan. Makanya di situ dibutuhkan pemerintah pusat untuk intervensi. Pak, penebangan pohon untuk MRT, Pak. Pompa itu ini lagi jalan. ditolak sama aktivis lingkungan, Pak. Gimana, Pak? Gimana? Komentar, Pak. Penebangan pohon yang di jalan. Iya makanya sekarang tahu nggak aktivis itu banyak pohon yang dicuri gitu loh. Yang penting gini kalau ditebang ada tambah lagi. Itu rencana gimana, Pak? Mau Iya kan jadi ditaruh di gini mana, loh. Pak? Pohon itu kita memang melestarikan pohon, tapi pohon itu jangan jadikan museum orang nggak ada manfaat. Selalu kerja apapun ada manfaat, ada mudarat gitu loh. Ya kan kita juga diajarin nggak boleh bunuh orang kan. Tapi kalau dalam perang saya berhak bunuh orang. Nah, itu gimana jelaskannya gitu loh? Ya sama. Gitu. Kesiapan pompa air dong Pak, gimana Pak? Jadi tinggal lihat aja. Nanti lagi ya. Akhir Nanti. Desember Pak. Berapa Pak keluar Pak nanti? Nggak lama kok di dalam kok. Oh nggak lama. Terima kasih untuk Welcome. Sorry. Coba juga ngambil sini backlight. Kelihatan apa-apa. di jalan. Itu Pak di tengah Next is And for all the participants and all the visitors of the WRO 2013 and Jakarta.
Sambil dekat situ Pak, dekat situ mereka. Itu dipukul lagi dia. Kita nggak mendorong, jadi kita anak-anak kita nanti remaja kita tuh mulai sejajar dengan mereka kan sama mainnya. Istilahnya barang mainannya bareng gitu loh. Ibaratnya ini kan kayak kain ya, kalau untuk wisatawan. Apakah Jakarta nanti arah mau dan sebenarnya baik. Intinya Pak Gubernur maunya seperti itu. Di Jakarta harus banyak event-event festival, banyak ada seni, banyak ada pameran-pameran, ataupun yang seperti ini. Nah itu tadi, kita makanya melakukan sesuatu yang ekstrim, orang mulai protes kan. Tidak mungkin seluruh dunia itu, jalan itu akan rapi. Makanya kita pilih, harus ada satu jalur yang rapi, yang steril. Itulah jalur busway. Sebelum ada MRT dan monorail. Nah itu kita lakukan. Kita juga sediakan nanti bus gratis tapi sampai Kota Tua. Ini kalau udah cukup, mungkin dari Kota Tua sampai masuk ke Ancol. Untuk turis, ya kamu tinggal naik gratis saja, tiap 10 menit. Tahun depan, iya. Tahun depan kita akan lakukan bus tingkat. Iya, dia orang betul-betul datang sampai ke Jakarta itu, dia naik kereta, begitu masuk ke Duku Atas, masuk ke Tanah Abang, atau masuk ke Kota Tua, stasiun kota, langsung dia akan nikmatin. Itu bis wisata, Iya. Pak? Wisata lokal atau apa, pegawai pakai juga boleh, kita nggak tanya kok. Tunggu Pak, tahan Pak. Pak, mainkan Pak. As long as he's going backwards, he's not fighting. Ini kobra nih. Bagian teknis nanti setelah assembly ada karantina robot nggak? Ada karantina robot, ada. Sorry, di luar. Sorry. Dunia ini. Iya. Kan penyelenggaranya Itu di tadi, Jakarta. jadi intinya kalau kita bicara dunia ke depan, ini bicarakan pertandingan kreativitas. Nah kalau anak-anak kita udah dibiasakan dengan negara-negara yang maju, berarti kan istilahnya apa tuh Pak? Mainannya udah bareng, mainannya udah sama, udah sejenis. Nah ini artinya kreativitas kita juga akan mulai sama. Minimal malah kalau kita lebih kreatif akan mendahului. Nah ini tidak terbatas lagi. Bisa bayangin kalau anak kita nggak pernah lihat mainan ya pasti beda gitu kan. Karena dunia ke depan tuh udah bicara dunia teknologi. Nah, anak-anak kita harus disiapkan. Tentu yang persoalan kan tidak semua anak punya kesempatan seperti ini kan. Nah, makanya kita mesti dorong nih, jangan sampai ngabisin anggaran belanja untuk pendidikan hanya habis nggak ngaruhan, bikin gedungnya rusak, bayar gaji guru, tapi kita tidak sama. Makanya kita belajar banyak sama Pak Duta Besar dan makanya ada Dennis Listen. Nah itu menarik sekali. Sebenarnya anak-anak kalau di Denmark itu kita baca ya salah satu intinya, dia kalau pelajaran 1 jam itu 15 menit itu main sebetulnya, bukan belajar terus. Dia anak-anak lebih baik bermain. Mungkin faktor itu juga bisa melihat anak-anak yang sering main di lapangan itu jauh lebih kreatif, lebih cerdas menciptakan sesuatu daripada anak yang hanya baca terus. Nggak bisa juga. Itu Learning membuat and playing. ya learning and playing. Learning and playing. Ya, learning Win-win. and playing. Itu Denmark. Jauh tuh. Belajar tentang robot ini kan secara enggak program. Itu tadi saya bilang, kita mesti mulai memformalkan ke depan gitu loh. Harus kita pikirkan, ini harus kita pikirkan kurikulum kita. Nah kurikulum yang berbasis 13 ini sebenarnya arahnya sudah begitu. Sudah berbasis kreatif. Jadi nggak ada lagi guru ngajarin itu, bahannya apa aja siap seperti itu. Nah kita mulai nyongsong, tapi sayang guru-guru kita lebih banyak yang tidak siap kan, masih guru-guru lama kan. Nah itu yang saya tawarkan, mungkin kita mau ekstrim, guru-guru yang senior mau nggak pindah ke struktural, supaya kita bisa rekrut lagi guru-guru yang mengadopsi kurikulum yang baru. Kalau tidak harus repot guru-guru punya guru-guru lama terus. Nah itu yang kita harus pikirkan. Bisa digigit di situ. Iya, tes itu. And there's Wally. Sorry. Hello. Pak, dimainkan seperti itu Pak.
Pak, dimainkan Pak. Ya Pak. Ya Pak, pegang Pak. Ya Pak. Yeah, so there's a guide here. Yeah. So this one controls, drives around. So you need to hold it. Ini penyet kan? Press and hold. Press and hold. Yeah. So the left one is for driving, the right one is for controlling the fork. How to do this? Oh, itu turunin. That's right. Would you like to play? So here. This is the drum there. And put your finger in there and just move that up and down. Yeah, like a reverb bar. Yeah. And this measures the distance to your finger, and that's how it chooses the note. Good job. Awesome. How do you know? How do you know? Lagi Pak, pegang Pak. Yeah, it's indication that it's building yet. Right. Here. How do you know? It's cool, huh? You have a different key. Bang. Or the parents nearly the projector screen. Please make sure no obstacle, nobody in the projector screen. Thank you. Ini kebetulan anak saya, dia perwakilan dari TNI juga. Saya kemudian menjadi saudara saya Did I explain your robot? Explain you. Miss Grace, Yeah, ini yang Vice. Welcome, welcome. We are so proud to promote Komodo National Park. Yes, Komodo Island. And you can press like the answer, and If you get an answer correct, you get a gift. OMG. all right, so you can go.
Oh, you can touch. Oh. Ya, ada pertanyaan yang bisa Bapak pilih sendiri. Jadi kalau jawabannya benar, bisa Bapak pilih nama. Jawabannya A, biar selesai. Nanti ada hadiahnya. Silakan. Pertanyaannya, question number 5. Jawabannya. Lanjut jawabannya. Hah? Wrong. Try again. Coba lagi Pak, yang lain jawabannya Pak. One more try. Ya. You get a gift. And here's another one. I think. Oh, here we go. Already. Oh. Thank you. Anyone else want to try? Anyone else? Oh my god, it's so cool. Thanks so many people. Should we use the mic? If there's a voting pool, vote for us. Vote for us if there's a favoritism vote. Yeah. Yes, this is a good one. CCTV, camera. Put it. Oh, yeah. Eric, Eric, foto. Eric, Eric. Oh, bagus. Nice. Wah, lampunya mati tuh. Lampu. Ya. Okay. We give 5 minutes to present. Okay, and then 2 to 3 minutes for question and answers. Okay. Can you smile? Alright. Don't be so tense, okay? Right. Ya, sekarang mengira. Kamu gitu ya. Buat latte atau Langsung dengan otomatis. Iya. What does your robot do? Make batik? Iya, batik. Ikan, ikat, no? Iya. Just to take ice? Yeah. It is to tear off ice. So, does it work? Huh? Not working. We can't show you, but can let me have The Isimangaliso wetland in South Africa because it is much smaller than it was in the past. This is what it looked like in the past, and this is what it looks like in present. It simulates a flood. Very impressive. Thank you, Richard. Do you guys maybe want the South Africa flag? Oh, yes. Thank you. Cave, which is in
most complete Paleolithic skeleton, which has a rare disease called brachymesophrygia type A2, which causes his left hand and left leg to be stronger. So as you can see, The real one. The real one. Doing the job now. Kata, say hi, Kata, say It's okay, keep it for the next one. Watch this. why when during his lifetime when he's walking, he will live in the underwater. So people will very experiment and his abilities so we can just tie down to the environment in fun ways. And Pyramid is buried in Gunung Cave, which is at the higher ground. A robot bed, no? So it's Yeah, thank you. Thank you, Bang. Kesiapan kita untuk menghadapi banjir tadi yang pompa air. Ya, pompa air yang sudah rusak kita perbaiki. Nah, penambahan pompa memang kita masih punya kelemahan. Misalnya pompa Ancol, kita bicara untuk ROP ya. Pompa Pasar Ikan belum selesai. Itu Jepang mungkin selesainya tahun depan. Ya, dia malah bilangnya schedule 2015, ya kelamaan. Yang pompa di Pluit juga 2014 pertengahan. Tapi karena itu kita pasang pompa sendiri dulu sekarang yang di Pluit. Nah, Desember bisa selesai. Terus yang di Ancol itu juga harusnya pusat bilang mau bangun, tapi belum dia bangun juga. Dan terakhir kemarin putusannya mereka yang mau bangun, yang sempat rusak itu kan, itu punya pusat. Itu udah minta kita serahkan bagi kita perbaiki. Tapi harusnya di situ memang pasarnya kapasitas yang besar, katanya butuh anggaran 500 miliar. Nah, jadi ini karena turun terus nih, muka laut kita turun terus. Ini mau tidak mau Ancol harus kita perkuat. Kalau yang sisi Tanjung Priok semua sudah relatif lebih baik. Nah, tinggal kita nanti di Marunda kita lagi bebasin lahan, kita akan segera tunggu reklamasi pulau. Selain mereka memperbaiki waduk Sunter, mereka juga akan membuat waduk Marunda, kira-kira 40-50 hektar. Jadi yang tahun ini kita belum bisa mengatasi secara langsung, tapi minimal yang piling-piling sudah kita lakukan. Pak, untuk tempat untuk sampah Pak, ini kan Perda sudah ada untuk mendenda untuk buang sampah 500.000 Pak. Nah ini dirasa LSM dari ini LBH Jakarta ini tidak mengedukasi, lebih baik disuruh kerja sosial saja daripada. Ya makanya saya kadang-kadang sama LBH saya ngerti, kita ngerti. Makanya itu kawan-kawan itu pengamat atau aktivis ini saya setuju kalimat-kalimat itu nggak. Kadang-kadang harus pikirkan masalahnya. UHAP kita itu belum ada. Makanya sekarang baru kita dorong ada revisi UHAP supaya kalau ada pelanggaran seperti itu ada kerja sosial. Saya udah ketemu pengadilan negeri, udah ketemu jaksa semua. Kita nggak bisa. Saya udah cari celah hukumnya, nggak bisa. Saya juga lebih suka kalau anda buang sampah sembarangan, saya kirim anda ke Monas, bersihin itu semua Monas, atau bersihin WC di kantor pemerintah, barak tentara. Nggak bisa. Gimana Pak? Dendanya itu tetap nanti Desember? Ya harus. Terus denda mau tidak mau sih. Inti itu bagaimana membuat orang cerah, edukasi. Kita sepakat. Kalau dipenjarakan nggak betul dong, orang baik-baik masih dipenjarakan. Tapi kalau kerja sosial tidak bisa apa? Ya harus denda.
supaya kamu merasa sayang kalau duit kamu. Ya kan? Orang Belanda juga begitu. Tapi pajak progresif mobil itu gimana sih? Kita lagi hitung celah hukumnya di mana, karena masih lewat perda. Tapi intinya kita mau naikin setinggi mungkin pajak progresif. Jadi yang boleh punya mobil itu betul-betul orang yang mampu bayar pajak. Terserah mau mobil murah Anda berapapun, begitu kalau mobil kedua Anda adalah biar mobil murah, Anda mobil 2, mobil 3 yang mana progresif. Ya, jadi itu pertama. Terus kedua, kita akan membuat jalan berbayar. Kamu boleh punya mobil banyak, tidak apa-apa, tapi Anda masuk jalan tertentu harus bayar. Itu aja. Ya. Pak, untuk soal. Iya. Pak Sweki sih kita prinsip gini, jangan menendang lah. Kalau menendang takut jatuh. Katanya minimal kamu kasih tanda begitu aja atau foto. Nah dari Polantas, dari Dirlantas Metro Jaya, mereka sudah menyiapkan satu website nanti. Jadi masyarakat yang melihat mobil masuk akan difoto. Dari foto dikirim kepada mereka, bukti foto itu akan menjadi tilang. Nah kalau Anda tidak mau bayar tilang, begitu kena penyambungan STNK, kami blokir STNK. Kayak terakhir melulu deh. Iya Pak, pernyataan yang bilang Bapak pernyataan peserta didik kalau misalnya anarkis itu. Itu tadi saya katakan, sebetulnya itu adalah hasil rapat seluruh guru bahwa anak ini udah terlalu nakal sampai membajak sekolah bus. Itu kalau dari kepolisian itu udah kriminal dipenjarakan. Tapi kita tidak mau anak kecil, anak sekolah itu dipenjarakan. Tapi ini juga bukan berarti kenakalan lagi loh. Ini udah kriminal sebetulnya. Kita punya bukti berita acaranya, udah kriminal ini. Merencanakan, membawa senjata, membajak bus. Tapi karena kita ingin mendidik anak-anak ini, tidak boleh. Lalu diputuskan dalam rapat sekolah, anak-anak yang bergelomboran ini kita pindahkan ke sekolah lain. Satu-satu. Ternyata ada orang tua anak tidak terima. Anaknya dipindahkan. Makanya saya kasih komentar. Menurut saya ini masih yang sangat tahap awal. Memecah grup Anda pindah ke sekolah negeri masing-masing. Kalau yang kedua Anda tidak mau, kami akan keluarkan anak Anda. Ini apa? Semua sekolah ada peraturannya. Semua sekolah itu ada peraturan. Kalau anak Anda melanggar, ini pasti bisa dikeluarkan. Istilahnya dikembalikan pada orang tua. Makanya saya katakan, kalau saya, zaman adik saya dulu kelas 3 SD, berantem massal, tidak naik kelas. Adik saya ngalamin, tidak naik kelas. Supaya ada pembelajaran, kasihan anak yang rajin dipukulin. Nah sekarang Pak Iksan bilang tidak membela anak. Sekarang pertanyaan saya, kalau anak pergi ngerampok bank, apa kita mengatakan undang-undang hak anak itu tidak boleh memenjarakan dia? Tidak bisa gitu loh. Jadi harus jelas aturannya. Jadi undang-undang dibikin untuk membela anak yang mau taat aturan. Coba kalau anak kamu dipukulin, anak-anak sekolah, dibully, sampai mati. Lalu kamu bilang ngampunin anak itu. Ya semua orang akan membunuh. Jadi itu yang kita bikin. Makanya saya katakan kalau tindakan itu sudah tindakan nggak betul. Coba kita masih karena pikir melindungi anak, kita damai gitu. Nah kalau orang tuanya apa? Ini orang tua masa protes dia pindah di sekolah yang lain. Saya matanya sama orang tua yang protes. Kalau mau tuntut saya akan bawa anak-anaknya penjarakan, pidana. Kalau Anda mau main dengan saya, itu udah jelas gitu loh aturannya. Cara menghidupkan kembali Pak. Jadi feeder bus itu tergantung KPTB. Nah sekarang KPTB itu naik. Kemarin itu pada henti, karena tidak sanggup karena jalur busway tidak steril. Jadi orang juga tidak mau naik bus, swasta yang punya feeder bus juga tidak sanggup untuk meneruskan. Tapi sekarang mereka semangat mau nambah semua nih. Karena dari Durensawit sampai Grogol hanya 15 menit. Nah jadi memang tidak ada pilihan, jalur busway harus steril. Apapun protes Anda kita tidak mau terima. Nah makanya bus-bus akan tambah. Kalau kemarin nggak mau nambah busnya rugi. Bayangkan orang nunggu juga berjam-jam. Busnya kalau saya macet di bus, mending saya macet di mobil pribadi. Kalau nggak mampu beli mobil, saya macet di motor saya. Itu yang masalah. Jadi sekarang saya kira udah momentumnya udah tepat. Busway kita sterilkan. Nah ini bus-bus akan terus nambah. Nanti masyarakat Jakarta akan mikir, dia saya naik bus, tapi naik mobil pribadi, baik saya naik bus. Motor juga akan dilepas. Jadi kalau dia masih ngotot, ya kita akan kenakan berbayar stiker. Jadi bersamaan.
Ya memang ada pengadilan, ada masalah kan. Kemarin itu swasta mau beli, tapi karena terus macet, swasta putuskan tidak mau. Sebenarnya swasta itu mau saja lakukan investasi bus Transjakarta. Cuma dia hitung rugi. Karena kilometer yang ditempuh itu tidak sesuai karena macet. Nah sekarang mereka mau, tapi bus kan mesti dibuang. Nggak ada bus kayak kita beli gula atau beli beras gitu loh. Pay attention for judge number 1. Judge number 1 in elementary. Kalau bilang kenapa nggak Judge tunggu bus number 1 in elementary, please reporting in your orang nggak mau position. beli bus kok, nah udah steril dulu baru bus datang nih. Itu. Jadi cara seperti itu. Pak, ini apakah nanti rute feedernya ini akan membuka rute baru atau memanfaatkan Kita akan kaji, nanti prinsipnya kita ingin orang Jakarta itu hanya naik 1 kali bus, maksimal 2 kali. Karena kalau kamu naik Kopamiko aja atau yang APTB, gitu turun ke dalam halte Transjakarta, Anda tidak bayar lagi. Nah kita juga lagi mau menyambung dari kereta api juga sana. Kita juga mau menyediakan bus tingkat gratis. Attention for all participants in regular category. Attention for all participants in regular category. Your robot in 5 minutes must be quarantined in the quarantine area. Itu gratis Attention for all category. Attention for all participants Januari udah mulai masuk. category. Tapi baru 5 In yang 5 swasta lagi minutes, pesan. your robot must be Itu lagi pesan banyak. quarantined in the quarantine area. Thank you. Swasta kalau Transjakarta tuh iklan. Jadi itu iklan. Jadi Anda saya kasih hak iklan luar dalam asal hibah kepada saya bos. Dan saya akan operasikan. Dan yang paling penting itu harus ada ATPM di Jakarta. Supaya saya servisnya bisa menggunakan e-katalog. Tidak perlu tender. Saya seperti servis Kijang aja masuk Astra ya saya servis. Maunya seperti itu. Ya tapi motor kita batasi jujur aja. Busnya kita harap ATPM di sini. Nah, kalau tender masih dari luar negeri, nggak ada ATPM masalah gitu. Iya, terserah ATPM-nya. Sino udah bikin, nanti Scania mau bikin. Saya kira Mercedes akan bikin, Volvo akan bikin. Yang di lokal sudah ada. Pak, biasanya kalau ATPM kan karoseri aja Pak, maksudnya saksisnya aja. Ini apakah justru itu persoalan kami, bus itu hanya sasis dan karoseri, tidak pernah ada di katalog LKPP, lembaga kebijakan barang jasa pemerintah itu. Makanya tender selalu masalah, berantem, sangka menyangka barangnya tidak datang, duit ada tidak bisa beli. Ya tahun depan kalau udah masuk ke LKPP, saya seperti beli Toyota Avanza Xenia aja saya beli lagi. Nah, tahun depan baru bisa. Makanya sekarang kita sikat dulu nih steril, supaya orang-orang yang mau beli bus ini yakin. Orang ribut, biar aja ribut. Daripada semua jalur penuh, mendingan ada 1 jalur kosong. Kalau ambulan bisa lewat kalau darurat. Konsepnya seperti itu, ya. Iya kan? Wah bagus, kita suka banget. Bagus, aku jago. Nanti yang dari Surabaya bisa bikin wayang, robot wayang. Jadi nggak ada sampai ngedalang, pakai robot. Gimana itu? Lihat tadi yang Indonesia. Ngedalang. Jadi sebenarnya nggak ada kendala ya, anak Indonesia itu Nggak ada kendala, yang penting anak Indonesia itu ada kesempatan. Makanya sekarang kita harus pikirkan bagaimana dana kita yang besar di dunia pendidikan itu bisa masuk ke kurikulum yang kreatif seperti ini. Jadi dunia ke depan tuh bukan cuma dunia belajar saja, ini masih kreatif. Dia waktu antara belajar sama main sama kreativitas ciptaan sesuatu seimbang. Nah ini kan luar biasa. Anda mau tanding, Anda bikin dulu. Coba lihat tuh, tim Indonesia banyak banget. Oh iya. Rancang robot gimana main bola, itu bukan dimainin loh. Dia udah kayak monster bisa main sendiri. Ini menarik. Jadi Pak Ahok mes ya dengan Oh iya, luar biasa. Makanya dukung. Ini luar biasa.